Ya kan itu Januari Pak. Nggak, hitung panennya aja. Panennya Januari 1. Januari 1. April 1. Kemarin 1. Agus apa satu? Agus ya Pak? Iya Agus. Ini tanggal Agus akhir. 1 Agus sudah tanam saya pas Agus ya. Ini kemarin jangkanya ini kalau nggak salah 16 hari atau 17 hari nih yang agak panjang. Januari panen, April panen. Agus. Kemudian kan Bapak bisa menciptakan IP 400 untuk Sumatera Barat Pak. Untuk Sumatera Barat. Baru ini mungkin. Baru ini. Yang mandiri. Yang mandiri tidak dibiayai bisa IP 400. Jadi bukan hal yang mustahil Pak. Kalau seorang jenderal nanti datang sama Bapak nggak tahu saya. Poniman, mohon maaf sebelumnya, nanti kalau ada pertanyaan saya yang kurang berkenan ya mungkin dikesampingkan ya Pak. Mungkin saya sebagai, kalau Pak berhadapan sama Pak Poniman kan saya sebagai anak kan gitu, cuman Pak Poniman anak transmigrasi atau transmigrasi? Anak transmigrasi. Kelahiran tahun berapa Pak? 62. Oh ya, berarti anak sama dengan Mas saya, kelahiran tahun 65, saya kelahiran tahun 73. Jadi masuk pendidikan militer tahun 83. 83 ya Pak. Pertama tugas di mana Pak? Pertama tugas di Pekanbaru Rio. Terakhir tugas? Terakhir tugas di sini Di Kota Baru. Baru. Dengan pangkat terakhir Pak? Pembantu Letnan 2. Pembantu Letnan 2. Oke Pak, kemudian setelah pensiun atau masih masa dinas Bapak terjun ke sawah ini? Setelah pensiun. Apa yang membuat motivasi Bapak terjun ke sawah ini? Ini Pak, karena ya kita nampaknya kalau untuk melanjutkan bekerja lagi udah rasanya kurang nggak mampu tenaganya. Nah, satu-satunya jalan kita yang bisa kita kerjakan punyanya lahan yang sawah. Nah, inilah sawah ini yang saya kerjakan. Memang banyak Pak pertawaran suruh kerja lagi, termasuk di SMK Kutu Padang. Karena saya kan sering ngajar di sana Pak, di SMK Kutu Padang. Iya. Nah, diminta di sana tapi rasanya saya udah merasa tua, nggak mampu lagi fisik saya. Ya inilah saya terjun ke sawah ini. Pensiun tahun berapa Pak? Tahun 2017. 2017. Oh baru ya Pak. Senang Pak bersawah ini ya? Ya habis gimana Pak, memang kehidupan kita nampaknya ya terjunnya di sini. Kebetulan orang tua kita orang petani juga. Nah, saya setelah pensiun inilah yang saya geluti ini Pak. Memang. Keluarga Bapak berapa bersaudara Pak? Saya 6 bersaudara, tapi yang udah meninggal di atas saya udah meninggal satu. Oke, ini tahun 2022 bulan November. Ini berarti ditanam pada bulan berapa Pak? Tanggal 21 bulan 8. 21 bulan 8. Berarti mundur ke sana tanam yang sebelum ini. Nah, hitung panennya aja. Panennya Januari 1. April 1. Kemarin 1. Agus apa satu? Agus ya Pak? Iya Agus. Ini tanggal Agus akhir. 1 Agus sudah tanam saya pas Agus ya. Ini kemarin jangkanya ini kalau nggak salah 16 hari atau 17 hari nih yang agak panjang. Januari panen, April panen, Agus panen. Ini panen nanti November. Iya, November panen. Desember tanam Mbak. Desember harus berarti secara ini 4. Siklusnya 4. 4 kali panen. 4 kali panen, 4 kali tanam. Ini bisa berarti 4 kali tanam. 400-nya ini. Ini benar-benar kerjaan 400 berarti nah. Iya.
Jadi tanam 4 kali, panen 4 kali, walaupun yang panen di awal kemarin kan tanam tahun kemarin. Tapi kan ketinggalan tanam ini untuk panen di tahun berikutnya. Iya. Desember nanti ya. Desember panen tanam, saya perkiraan bulan 3 saya panen lagi, Pak. Sebelum puasa udah panen saya. Panennya 5 itu di tahun berikutnya, bukan di tahun ini. Ya pokoknya setahun gini kok. Oh, dalam tahun ini 4 saya, Pak. Dalam tahun ini itu. 4 apa? 4 kali panen. Ya, 4 kali panen ya. Dalam tahun ini. Tanamnya juga berarti 4 kan nanti. Tanam untuk besok habis ini ikan panen untuk tahun 2023. Iya, 2023. Berarti kan panen tutupan di panen Januari. Iya. Iya. Ya berarti kan kita tanam 4, panen 4 ya benar. Memangnya Bapak semainya di mana? Di rumah? Di rumah, Pak. Oh gitu ya. Di rumah. Saya biasa itu, Pak, seminggu mau panen saya udah bikin bibit. Jadi nanti 5 hari, umur 11 hari bibit saya tanam. Kendala Bapak dengan IP 400. Ini bahasanya pertanian, Pak. Ya, kalau ini kalau bahasa pertaniannya Bapak bisa tanam 4 kali, panen 4 kali itu kalau bahasanya pertanian kan IP, Pak. Indeks pertanaman kan gitu. Indeks pertanaman itu kan berarti kan Bapak udah mencapai IP 400-an itu. Itu kendalanya apa, Pak? Kalau sini hama, Pak. Hama. Khususnya Kendalanya hama sama kadang kalau untuk pupuknya kadang nggak ketemu, nggak ada kan itu. ya benar, Pak. Bang, untuk jatah tanaman pangan itu hanya 3, Bapak bikin 4. Iya betul. Kan itu. Itu. Kalau hama yang ini tikus, Pak, yang paling berat, Pak. Kalau istilahnya ini belalang, lain-lainnya masih bisa apa, Pak? Nggak, sekarang Bapak tadi dengan tikus apa saja yang Bapak praktekkan di sini? Yang jelas kita umpani, Pak. Umpan. Udah. Habis itu kita tutup lubangnya. Habis itu pakai ini Perangkap. pakai apa ini, Pak? Oli. Pakai oli. Oli dicampur sama Oli sama kecing jawi nih, Pak. kecing jawi. Ya, oli sama kecing jawi. Oli sama buah ini, Pak, buah mengkudu. Oh ya. Buah mengkudu pace. Pace Itu ya. udah saya coba juga. Tapi yang disuruh orang yang belum kita dapatkan ini karbit, Pak. Karbit apa tuh? Itu rekan kita yang di sana, habis tikus saya suruh nyarikan itu. Di karbit itu nyata kurang. Kalau yang itu, Pak, umpamanya kayak karbit, kayak oli sama kencing sapi, ini sifatnya pengusiran. Pengusir ya, betul. Ada Bapak belum pernah kalau hanya mengusir sama Saturday? Saturday? Ya. Belum pernah, Pak. Kalau Saturday kita tiap apa pakai Saturday soalnya. Enggak, kalau Saturday kan kita untuk penyiangan. Iya, tapi yang Saturday sengaja kita untuk mengusir kan belum. Itu biasanya ada orang sebagian pakai itu. Kemudian kan ada pengalaman kemarin itu, Pak. Bapak cerita oli tadi tuh. Udah menemukan ilmu itu, pikir saya kan gitu. Iya. Tapi kalau yang teman kita itu anak masih muda baru anak satu dia. Itu pengalamannya, oli itu dicampur sama apa? Fosfit ya. Sama fosfit, dicerot-cerotin di jalan-jalan dia itu. Tuh. Kalau hama selain tikus apa, Pak, kendalanya? Memang yang membuat Bapak mungkin agak sedikit kewalahan. Kalau di sini, Pak, yang memang pertama yang paling berat adalah tikus. Kedua ini, Pak, blas daun itu. Oh, blas daun ya. ya. Kalau bisa bilang di orang tani katanya cendawan daun itu. Tapi namun begitu masih bisa diatasi, Pak. Di sini yang paling nggak bisa diatasi patah leher. Patah leher, oke. Ya, itu yang paling ampun, Pak. Kalau itu udah patah leher. Ini nih patah leher. Itu ini nih, Pak. Ya, yang selama ini Bapak kayak mana menanggulangannya? Kita pakai racun kimia sama startup, Pak, kita pakai. Ya. Pengendalian di apanya? Pengendalian di awalnya nggak ada? Ya kita kalau biasanya, Pak, kalau patah leher nih kita banyak kan racunnya yang langsung kungi, Pak. Itu, Pak. Kalau kemarin tikus yang luar biasa, Pak. Hasilnya ini kemarin 55 karung. Oh, 55 karung. Iya. Yang setengah hektar ya, Pak? Iya, yang setengah hektar.
berarti Bapak kan selama berapa tahun dari kan SMP, tamat SMP udah masuk tentara. Umur berapa itu Pak Baru? 21. 21. Iya, maksudnya kan udah masuk tentara. Berarti kan udah jarang di sini berarti kan? Jarang ya. Yang kembali ke dinas di daerah di sini? 2008 baru ke sini. Baru kemarin termasuknya ketika saya pas diterima jadi PPL ya. Iya. 2008 Bapak ke sini. Ya 2008. 2008 Bapak ke sini. Lahan sawah ini siapa yang ngelola? Waktu 2008 ya kita waktu itu ya udah sawah dikerjakan sama orang, tapi kita yang biayai Pak waktu itu. Oh ya. Orang yang kerja belum terjun sendiri. Terjun. Ya, waktu itu hasilnya gimana? Ya. Hasilnya gimana? Kalau hasilnya ya imbang-imbang lah Pak. Imbang-imbang. Tapi ya lebih puas kalau kita terjun sendiri. Imbang-imbangnya kan istilahnya dengan tonasenya kan gitu. Istilahnya waktu digarap orang mungkin ya seperti Pak bilang tadi dapat 50 juga pernah 40. Cuman kan yang membedakan lagi IP-nya. Kalau ditanam sama orang mungkin hanya IP 300 atau 2,5 kan. Dibilang Pak di sini nih, padahal Bapak kalau kelompok-kelompok tani saya kenal kan. Saya kenal ketemu Bapak pun baru sekarang, tapi nama Bapak di sana itu loh yang membuat telinga saya itu dan mengayunkan kaki ke sini untuk ketemu sama Bapak kan itu. Selalu dibilang bahwa Bapak lah Tegal Urip. Pokoknya Tegal Urip itu selalu terdepan. Siapa penontonnya? Pak Poniman, mantan TNI. Aku ya wajar aja mantan TNI ini mungkin dibikin sama anggotanya sana harus begini ya. Bisa saja. Itu apa yang membuat motivasi Bapak mengajak rekan-rekan ini bisa mencapai P400 ini Pak? Sebetulnya kita gini Pak, sebetulnya saya nggak ada ngajak, tapi di lingkungan sini karena saya dului, orang tuh langsung ngikuti terus. Gimana caranya ngejar sama saya gitu Pak. Oh berarti berusaha mengikuti Bapak? Iya, mengikuti sama kita terus. Jadi memang nggak Bapak ajak dia aja? Mereka itu? Enggak, dia ngikuti aja Pak. Kebetulan di sini itu Pak keluarga saya yang banyak. Di lahan ini Pak, ini 90% keluarga saya nih Pak. Oh masih keluarga ya? Ini, yang ngendak cuma 1 hektar ini. 1 hektar yang ada apanya ini. Itu seluruhnya lah sama ujung sana Pak. Ujung pun masih mana tuh, ini masih keluarga saya seluruhnya. Jadinya kalau saya ini Pak, ngajak saya, aku mau tanam sama sekiran. Nah dia langsung ikuti ya, saya gini terus. Berarti di keluarga Bapak pun Bapak dianggap sebagai teladan. Kebetulan gini Pak, ya jadi pemuka. Mungkin jadi apa? Bukan saya apa gitu. Kebetulan tahan sini itu kalau saya panen, saya datangkan bajak paling cepat. Itu orang tuh kalau pesan bajak kadang seminggu nggak mau datang. Kalau saya enggak Pak, pesan hari ini besok datang bajak. Komben juga gitu? Iya, komben pun gitu Pak. Jadinya orang tuh ngikuti kita. Oh saya mau baca, habis saya harus orang barengan. Ikuti, saya yang datangkan duluan gitu. Jadi Pak. Soalnya kalau mereka tidak ikuti Bapak nanti susah alatnya. Nah itu. Jadi itu juga faktornya. Jadi kemampuan Bapak ini mendatangkan pajak berpengaruh terhadap kawan-kawan tuh. Kalau dia ketinggalan dari Bapak ini nanti dia datang pajak sendiri susah. Kebetulan mungkin itu Pak, yang jelas itu kalau saya terus Bapak mesin, kalau Bapak mesan pajaknya gimana? Ya kebetulan kan banyak yang kita rekan-rekan yang baca itu kita telepon buat kuda. Kadang-kadang gini Pak, sebelum saya mau panennya kapan baca Pak, udah ada yang datang kemari. Kapan baca Pak? Ada sekitar baca lah. Paling saya panen Pak hari Rabu, Sabtu baca atau Kamis baca, langsung saya timbun. Enggak yang pengalaman membaca ini Pak, yang saya dengar di daerah luar sana. Keluhan para operator bajak itu umumnya kalau komben sih enggak itu apa masalah pembayaran. Jadi kalau Bapak pembayarannya kayak mana sistemnya? Kalau saya gini Pak, berusaha mungkin saya kalau bisa keringat orang tuh belum kering saya bayar. Saya gitu Pak, dia mau keluar bayar.
Saya belum pernah, udah pernah Pak. Nanti saya bilang pernah baru sekali saya selamanya membajak ngantar ke rumahnya saya Pak. Waktu zaman guduk waktu TDU dulu. Selain itu nggak pernah saya ngantar-ngantar ke rumah. Keluar mesin saya bayar. Tapi kalau saya memang terus terang Pak, kalau panen saya sisihkan, nangga saya anggarkan untuk pupuk sekian, untuk bajak sekian udah. Nah, kalau untuk obat saya yang saya anggarkan pertama itu 1 runde sama Pirtaku 1 botol sama obat rumput 1. Itu lainnya enggak, lainnya ya nanti kalau panen sawit sedikit kita beli obatnya gitu. Tapi tetap saya anggarkan kalau saya Pak. Kalau untuk kelompok Tegal Urip, kalau ada masalah, dia nanya Bapak nggak? Oh padi saya kena ini Pak. Oh, enggak, apa? Enggak. Biasanya sama Pak Sugar malah. Sugar yang tanam yang ini kelompok taninya. Oh, sama suara orang tanamnya. Ya, obatnya apa-apa gitu. Kemudian apa nggak ada yang berusaha nanya ke sini Pak, maunya kan Kok padinya kayak begini, dikasih apa, bagaimana perlakuan Bapak, kata-kata ini nggak ada yang lagi? Ya selama ini tidak ada Pak, tapi orang tuh udah ini setahunnya orang tuh kan gitu Pak. Kalau yang di BT1 katanya padi itu yang kata orang yang sering bagus ya dalam hektaran saya ini, kalau sana Pak Madino itu orang nggak tahunya gitu Pak. Nggak, atau lahiran lagi orang nggak mau tanya sini nggak atau barangkali kan contoh ada serangan walang sangit contoh ini ada walang sangit Pak. Ada nggak yang nanya pakai racun apa Pak? Enggak Pak, biasanya malah gini Pak, orang kalau racun itu kan ya kita intervensi, tapi rata-rata orang kalau walang sangit taunya dangke ya itu diantam itu ngikuti gitu aja. Kalau ininya gimana? Itu oke lah masalah pestisida atau ini dia nanya ke Mas Suhar. Iya. Kalau untuk cara kerja, misalnya kapan waktu mau pupuk segala macam dia nanya juga enggak? Atau Bapak? Kalau ya itu teori petani masing-masing Pak. Kalau saya sama adik-adik ini memang saya arahkan tanggal sekian nanti harus kita mupuk, tanggal sekian mupuk, tanggal sekian. Nah, macam ngeracun ini. Besok tuh adik udah saya ajak ngeracun tuh, besok ngeracun lagi sama dia. Kalau yang apa racunnya? Oh, yang kita sebelahnya. Iya, sebelah tuh adik dia. Besok kita racun. Ya. Seperti ini, besok Bapak mau nyemprot. Iya. Apa yang Bapak kendalikan di sini? Walang sangit Pak. Walang sangit. Iya. Oh. Kalau walang sangit saya seminggu sekali saya ini Pak, saya semprot nih Pak. Enggak, selama ini Bapak enggak berusaha untuk bikin perangkap walang sangit ini Pak? Belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin kalau ada ran gitu mau saya Pak. Soalnya saya pun kemarin ini gini Pak. Rencana saya mau nyoba tanpa pakai kimia. Dulu kan pernah saya nanam di waktu di depan Reno dari Kodim. Itu kan tanpa kimia tuh. Ya. Yang seluruhnya organik. Tapi di sini saya mau gitu nanti ya kalau enggak sukses Pak. itu Pak, itu orang ketawa kan itu. Semi Pak, dibikin dulu semi. Maksudnya gini kan. Contohnya Pak, istilahnya untuk mengendalikan walang sangit. Tadi kan tujuan Pak kayak besok kan walang sangit berarti kan. Bapak berusaha bikin perangkap aja Pak. Iya Pak. Jadi untuk pengendalian walang sangit mungkin di periode besok ini tidak bisa dengan tidak menyemprot gitu Pak. Nanti Kalau itu karena ilmunya belum punya kita Pak. Kalau ada yang ngarahkan kita akan coba mau juga Pak. oh ya nanti sama Pak Yopinya ini kan PPL di sini itu bisa itu Pak nanti. Istilahnya kan kayak walang sangit itu kalau bahasa Jawa ini Pak. Walang sangit itu sing ora diencoki, sing diencoki walang sangit itu sing mambu. Sing mambu sing ora diencoki walang sangit gruntut. Jadi apapun yang kita taruh di sekeliling ini asalkan berbau pasti walang sangit itu ke situ. Jadi kan pamannya contoh ini Pak ya. Nanti Bapak praktekkan apa ya? Ambil keong itu Pak, bunuh. Iya. Nah, letakkan di tempat gini. Pasti ramai. Pasti ramai walang sangit itu. Benar kayak gitu Pak. Iya. Jadi mungkin pengendaliannya hanya di situ aja Pak. Jadi nggak ke padinya. Yang disemprot itu. Oh, berarti
Semprotnya lebih dikit. Jadi kan lebih sedikit. Mungkin ya, bukan mungkin, pasti. Makanya sekarang contoh Bapak menyemprot ini satu hamparan setengah hektar ini habis berapa tangki? 11 tangki. Ini mungkin bisa 1 tangki. Cuma titik-titik itu aja. Nah, di titik-titik itu aja. Kemarin 11 ya 10 11 itu Pak. Kalau tujuannya walang sangit. Kalau tujuannya walang sangit kan gitu, kita kan tahu. Ya. Jadi 11 tangki itu dengan biaya berapa, Pak? Racunnya 70.000. 70.000. Ya. Sudah mengirit 70.000. Baru rupiahnya, belum tenaganya. Saya setengah hektar dapat 72 ini kemarin 42 Pak. Ya sekali itu cuma. Habis itu paling tinggi saya dapat 64. Tanam koma 64. Kemarin dapat 55. Tanam ini kemarin Trisakti. Ini habis ini saya nanam pari pendek Pak, pari pajajaran, bibit dari Jawa tuh. pendek apanya? Umurnya Berapa hari, Pak? 80. Awal tahun Bapak tanam apa? Padi ya? Trisakti. Trisakti. Setelah itu? Habis itu saya tanam nenggelis. Bulan Nenggelis ya. berarti bulan 1 Trisakti. Iya. Yang Bulan dipanen di Januari itu Trisakti. Iya. Yang dipanen di Habis Pulau Pasa panen Nenggelis. Yang kemarin? Trisakti. Kemarin Trisakti lagi. Iya. Ini sekarang IR. Iya 46 besok ini pajajaran. 400 dengan kombinasi paritas. berarti ada yang bawa super genjah gitu. Iya, ada Pak. 2 kali Pak. 2 kali super genjah, 2 kali genjah. 2 kali genjah, 2 kali panen. Berarti kalau mau Berarti triknya tuh semai di rumah. 1 minggu Tapi sebelum kalau panen. mau apa Pak? Mau ngejar 4 kalau padinya yang 3 bulanan nggak terkejar. Nggak dikejar. Nggak terkejar. Berarti Saya ya 2 kali padi genjah, 2 kali padi super genjah. super genjah. Berarti triknya itu tanam yang super genjah 2 kali, yang genjah 2 kali. Ya. Tapi dengan persiapan yang matang. Iya. Artinya persiapan benih. Perencanaannya tuh sangat matang. Iya. Ya kayak sekarang ini Bapak ini sangat matang, super matang. orang ini belum panen ini Bapak udah siapkan benih. Udah benih saya Pak. Udah dibeli itu ya? Seminggu mau dipanen. Pokoknya saya sekarang kan apa hari ini Pak? Hari Kamis kan. Nanti saya hari Selasa mau tanam. Sekarang udah bikin benih saya Pak. Minimal saya seminggu mau panen udah bikin benih. Nanti Seminggu sebelum panen udah udah nyemai. Udah nyemai. Berarti panen hari ini, besok Bajak datang. Ya, bajak datang. masuk. Paling sehari Pak. Kalau nggak besok jangka 1 hari datang. Pak, waktunya dari panen sampai tanam perkiraan berapa hari? Dari panen, bajak tanam lagi. itu relatif Mbak. Ada yang pernah 6 hari. 6 hari. Ada yang pernah paling lama 16 hari. Paling lama 2 minggu. Ya, udah tanam. Paling cepatnya 6 hari. Paling cepat 6 hari. Ada pengaruhnya enggak Pak? Ya. Pengaruh dan apa tanaman? Yang pengaruh itu jelas pengaruh Mbak. Yang jelas sundep. Sundep. Karena yang jelas sundep karena apa? Lahan itu kan masih panas-panasnya, jerami belum apa. Gitu. Kalau mau lebih bagusnya saya kira memang lebih jangka lama. Tempat mempengaruhi enggak? Ya. Karena tempat Pak Puniman kan di pinggir jalan. Kalau sempat dia di ujung, alatnya gimana? Apa? Ya itu kendala. Mungkin nggak boleh lewat. Bisa Jadi satu apa juga? Ya karena apa mungkin ya taruh sini aku, di situ mu. Ya Pak Poniman di ujung sana mau lewat. Punya aku kan aku menanamnya terlambat. Betul itu kan. ya akses jalan berpengaruh. Tapi kalau di BT1 yang sini Pak, yang hamparan ini loh, lain sana. Sana tuh BT1 tapi banyak ketinggalan sana. Kalau yang BT1 sini Pak, ya saya 4 dia tetap 4. Berarti memang ikut ya? Iya, ngikuti. Bahkan ya itulah kalau saya. Berarti ketemunya ini bersawah Bapak ini Bapak bikin kayak di militer ya Pak? Ada disiplin di sana. Nah, disiplin. Sekarang harus membaca, harus.
Ya, Jadi kan Harus dimai. jadi saya kan pernah ada kerjaan lain, nah itu ya. Ya lah, Siapa 40 lagi, ya? tahun bertugas kok. Iya kan itu. Kan saya kan kalau di apa sekarang itu kan ngelihat hanya di HP, di TV ada tentara benda ditambah siap ditinju siap. Nah ini apa aku yo gak mau ditinju kabur. Ini siap jenderal. Kalau ini pun yang lebih berhasil lagi Pak, leteng saya yang di Batu Sangkar lah kayak kubu itu yang lebih berhasil, paling berhasil. Unggas atau Sapi. sapi? Ya, sapi. Luar biasa kalau itu. Berarti ada pupuk apa juga? Pangkatnya apa dia? Sersan mayor. Sersan mayor Kuning 4. Kuning 4. Iya. Dia pensiunnya di situ. Iya, pensiun. Jenderal datang situ. Datang jenderal sama dia Pak. Asli kalau itu Pak. Kalau kayak begini, Istilahnya lah. seandainya nanti ini dialihkan, kira-kira kalau kedatangan nanti jenderal kayak mana ini Pak? Apa yang didatangkan Pak? Sama kayak gini nggak pakai. Percepatan tanam. Saya Pak, bukan nama. Kalau keberhasilan Kalau Bapak ini Pak di- Poniman ibarat kereta api, itu kan lokomotifnya penggerak itu. Jadi ini Untuk percepatan tanam. percepatan tanam keberhasilan Bapak di sini ini bukan istilahnya produktivitas. Kalau produktivitas oke lah bisa dibikin. Contohnya kan itu sekitar 5-60 berarti Ya, ada ini kemarin tiga. pernah 70 berarti kan sekitar 2 ton 3 ton 3 ton Pak. 3 ton setengah per Iya. setengah hektar per setengah hektar loh bukan Iya. per hektar loh. Nah kemudian kan Bapak bisa menciptakan IP 400 untuk Sumatera Barat Pak, untuk Sumatera Barat Baru ini mungkin. baru ini Yang mandiri. yang mandiri tidak dibiayai bisa IP 400. Jadi bukan hal yang mustahil Pak. Kalau seorang jenderal nanti datang sama Bapak nggak tahu saya. Jadi IP 400 dengan hasil luar biasa bukan hal yang mustahil untuk datangkan jenderal gitu loh. Jadi kan seperti teman Bapak yang berpangkat sersan mayor berpenghasilan Setengah M. setengah M dalam 1 bulan. 1 bulan. Tapi itu kan dia berbicara soal penghasilan. Mana ya ini? Ini seorang Poniman berpangkat pembantu letnan 1 bersawah setengah hektar mencapai IP 400 dengan hasil 10 ton enggak 10 ton pikir aja 5 ton 5 ton dengan IP 400 berarti kan 20 ton per tahun. Pembantu letnan 1 berapa menghidupi orang ini Pak? Kalau 20 ton itu udah jadi beras untuk rendeman di sini berarti kan sekitar 10 ton. Sawah. 10 ton itu untuk Sampai makan orang ujung berapa iya, ribu dan Pak? urip. Kan iya tak? Bisa itu Pak, datang jenderal. Jenderal Suratmo, Yang jelas apa? Udah ini loh, Jenderal IP-nya. Afrianto. IP-nya IP Bapak loh, udah IP 400 sekarang.